بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على نبي الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد. Para jamaah, ikhwan wa akhawat, thumma al-ummahat, barakallahu fikum wa hayyakumullahu wa bayyakum. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kita harus bersyukur dengan memujinya kepada Allah semata-mata. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para sahabat, anggota keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, serta orang-orang yang setia mengikuti al-Islam dan istiqamah di atas sunnah sampai tegaknya yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, setelah di dua pertemuan alhamdulillah kita menjelaskan seringkas-ringkasnya 12 ayat dari surah Al-Mulk. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah yuwaffiquna al-jami'. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik berupa al-ilmu nafi' wal amal salih, kemudian menambah semangat kita, gairah kita untuk belajar ilmu, meraih ilmu an-nafi', dan ilmu tersebut mendorong kita untuk beramal amal yang salih. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan di ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi yang telah memperhatikan dan mempelajari Al-Qur'anul Karim, hampir di setiap tempat tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat neraka atau azab siksaan neraka, Allah pasti atau segera menjelaskan sifat-sifat penduduk surga atau menjelaskan sifat-sifat surga tersebut. Lihat di dalam surah Al-Mulk, setelah Allah menjelaskan sebagian tentang sifat neraka Jahannam dan penduduk neraka Jahannam, segera Allah menjelaskan di ayat yang ke-13, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ayat yang ke-12. Iya. Sekarang ayat yang ke-13.
wa asirru qawlakum. Baik. Kita jelaskan sedikit supaya nyambung. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka, faya'budunahu, lalu mereka menyembah Allah semata-mata, takut dengan hati semata-mata, bukanlah termasuk orang yang khasyi' atau khasyatullah. Orang yang hanya takut kepada Allah dengan hatinya dan tidak berbuat dengan anggota tubuhnya, bukan dikatakan orang yang takut yang sebenar atau khaif yang sebenarnya. Lihat, sesungguhnya orang yang takut kepada Rabb mereka dan mereka atau lalu mereka beribadah menyembah Allah semata-mata, wala ya'sunah, lihat, dan tidak memaksiati Allah atau melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, wa hum ghaibuna an a'yunin nas. Ini yang berat, meninggalkan maksiat ketika sendirian. Ini berat. Meninggalkan dosa-dosa besar atau kecil ketika tidak ada orang melihatnya. Namun kekuatan akidah tauhid, bahwasanya telah dia mempelajari, bahkan di awal ayat ini Allah menjelaskan innaka ala kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in qadir. Awal ayat dari surah Al-Mulk ini. Dan dia Allah terhadap segala sesuatu maha kuasa. Allah yang telah menciptakan dua malaikat, penulis kebaikan di sebelah kanan, penulis keburukan sebelah kiri. Tidak akan pernah alfa sedikit pun. Mungkinkah orang akan bersembunyi di tempat manapun yang tidak ada malaikatnya? Sudah. Allah dalam banyak ayat mengatakan Sami'un Basir, maha melihat, maha mendengar. Tidak ada yang bisa terhalang. Bahkan dalam surah Ghafir dengan tegasnya Allah katakan, ya, bahwasanya Allah mengetahui, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui apa yang menjadi curi pandang seseorang. Lihat, melirik wanita yang cantik ketika tidak ada orang melihat. Ketika ada yang melihat, dia tundukkan pandangan. Lebay, no. Nah, ketika dia merasa tidak ada yang mengamatinya, langsung dia buka kedua matanya. Orang yang seperti ini, ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah tahu. Lebih hebat dari ini ialah wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan dalam hati. Dalam surah Al-Fajr Allah katakan inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus memperhatikan. Nah, semua ini akan mengantarkan kita menjadi jiwa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sangat banyak, yang paling mudah kita ingat ialah apa yang tertera dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ketika Nabi kita menjelaskan sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, ittaqillaha haitsu ma kunt.
Ini solusi yang terbaik untuk meninggalkan segala macam bentuk maksiat. Takutlah engkau kepada Allah dimanapun berada. Allah melihatmu, Allah memandangmu, Allah juga yang memerintahkan malaikat samping kiri kanan mencatat. Jika baik, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jika dia buruk, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayat yang sering kita baca, jemaah rahimakumullah. Nah, kemudian Allah berikan balasan bagi orang yang takut tadi dalam kesendiriannya. Orang yang ketika dia salat ia khusyuk, orang lain banyak melihatnya, banyak orang. Betul enggak? Wah, apalagi yang ada maunya. Mendekati si fulan orang berpangkat, mendekati calon mertua, lebih lagi dari itu. Merasa si doi ada yang di belakangnya dan dia jadi imam umpamanya, mohon maaf, lebih panjang bacaannya, lebih syahdu dan mendayu-dayu suaranya sampai goyang dikit. Sudah. Alangkah hebatnya kalbu seorang mukmin berperang antara ikhlas dengan tidak ikhlas tersebut. Mana yang lebih kuat? Dia akan menang. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam untayan-untayan doa yang kita panjatkan kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa wa husni. Baik. Penghujung dari ayat ini ialah ada hadis yang terkenal dengan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah nanti di yaumil mahsyar. 7 golongan. Telah sering kita dengar dan sering kita baca. Apa yang terakhir? Kita baca deh, biar kita bisa murajaah. Iya. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah nanti di yaumil mahsyar. Pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-imamul adil. Imam yang adil. Yang kedua, wasyabun nas'a fi ibadatillah. Seorang pemuda, maksud juga pemudi, yang tumbuh dari kecilnya sampai dewasanya dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ini khusus bagi laki-laki yang hatinya tergantung di masjid. Bukan dia gantung hatinya di masjid, tapi apa? Setiap azan yang berkumandang hatinya telah terpaut di masjid Allah tabaraka wa taala. Ini termasuk ciri-ciri kita untuk mencari menantu seperti ini, ummahat. Ya. Kalau orang yang punya fulus bergaya dengan mobil barunya, banyak orang. Ya. Kalau orang yang berpenampilan luar biasa, wah keren habis, di samping mobil yang paling bagus, di depan gedung yang 1000 lantai, semua orang bisa, betul. Tapi yang mampu sujud di sini, Pak, bukan dorongan mertua orang tua, tapi dorongan hati yang paling kokoh. Apapun ceritanya, hayya ala salah di masjid. Apalagi yang hadir, ya masya Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan kebaikan, bahkan segala kebaikan. Amin. Yang kemudian ialah warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bertemu dan berpisahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warajulun, ini anak-anak muda, orang tua betul gak termasuk. Bukan hanya anak muda, tapi orang yang muda tua pun masuk.
Warajulun, laki-laki yang digoda oleh wanita yang cantik, berpangkat, ya bahkan high class. Ya, diajak untuk berbuat zina. Ungkapan laki-laki tersebut ialah inni akhafullah. Ada hari ini, Pak. Semoga banyak. Inni akhafullah. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam ialah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang berinfak, ia saking sembunyinya, ia tidak ada yang mengetahuinya, ia sampai Nabi katakan tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Artinya apa? Sirran, diam-diam. Nah, ini kalau bisa semua ibadah, kecuali ibadah yang sifatnya sosial alias terang-terangan. Ini bukan dalil bagi orang yang tidak mau ke masjid. Kenapa Pak Ustadz? Saya takut riya, Pak. Enggak tepat. Takut riya, enggak. Nah, kemudian ada orang naik haji, diam-diam. Ya, mertua enggak tahu. Wah, gawat, Pak. Enggak bisa. Ya, Anda orang besar, anak banyak, tiba-tiba menghilang. Kemana? Naik haji. Enggak bisa. Karena nanti takut riya, enggak tepat. Ya, taib. Terakhir ialah warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Ini. Ya, laki-laki yang juga termasuk wanita mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sendirian, berkhalwah bersama Allah Subhanahu wa taala, ya dalam kesendiriannya kedua air matanya mengalir atau kedua matanya mengalirkan air mata. Ini tingkat tinggi jemaah. Makanya kalau ada orang ia berzikir atau ketika dia mendengarkan imam membaca ya ayat-ayat tentang azab, imamnya menangis, udah mulai terisak orang, dia pun belum menangis. Dia bertanya, kenapa enggak menangis saya? Akhirnya ia tabaka, pura-pura menangis. Nah, adapun kesendirian, apa yang dia kenang sampai dia menangis? Ibunya meninggal, wajar dia menangis. Tapi kalau dia mengenang sepanjang harinya bergelimang dengan dosa, di penghujung nanti malam sebelum terbitnya hari yang baru, dia pun apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyucurkan air mata. Pak, insyaallah ini mata yang seperti ini tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Mari jemaah, ya tentunya bagi yang Allah ringankan langkahnya untuk saum sunnah Senin Kemis, ya ini sangat memungkinkan untuk qiyamul lail, ya kemudian lebih ringan, lebih mudah dan lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya terasa lebih dekat kita kepada Ramadan jemaah. Mari persiapkan dari qiyamul lailnya, tahajudnya, khatam Qur'annya, bahkan saum sunnahnya. Semoga Allah mudahkan semua urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk kepada kajian yang baru. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Wa akhfu qawlakum. Allah mengatakan, wahai manusia, apatah lagi wahai manusia yang mukmin, silakan kalian sembunyikan perkataan kalian, berbisik atau diam-diam, silakan. Ya, fi ay amrin min umurikum, perkara apapun yang kalian bisikkan
awijharu bih, atau kalian terang-terangan. Terus innahu, sesungguhnya Allah, alimun. Lihat, kalau alim orang yang mengetahui, kalau dia alim lebih dalam, itu yang menjadi nama Allah. Ya, tadi apa yang dibaca oleh Al-Ustaz Saifan tadi, hafizahullah. Qalu rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau wahai Allah al-alim, yang maha mengetahui segala-galanya. Lihat di sini Allah katakan innahu alimun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala alim, maha mengetahui, ya, bidzatis sudur, apa yang disembunyikan oleh setiap manusia di dadanya. Karena apa? Allah yang menciptakan kita. Allah yang telah menciptakan dada kita. Allah yang telah menciptakan isi dada tersebut. Berapa kali juta detak jantung kita hari ini, jamaah? Allah mengetahui. Berapa butir keringat yang keluar hari ini? Allah maha mengetahui. Mari lebih jauh kita membuka surah Al-Quran. Dalam surah apa, Pak? Yang pernah mendengarnya? Al-An'am. Ya, kita buka. Ya, langsung ke halaman. Pak Saifan siap-siap terjemahkan, Pak. Ya, langsung ke halaman 134. Ketemu halamannya? Paling bawah. Ayat 59. Itulah dia. Nah. Al-An'am ayat 59. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Saya ulangi, surah Al-An'am ayat 59 halaman 134. Paling bawah. Ayat 59. Lengkap Pak halaman apa? Alamatnya. Sudah? Silakan. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz. Bahkan dalam hadis yang sahih, Nabi telah menjelaskan sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah menyuruh al-qalam untuk menulis semua takdir makhluk, dan telah tertulis semuanya sebelum Allah, ya, selama 50.000 tahun sebelum terciptanya alam semesta. Nah, sebeginilah keyakinan kita yang dalam. Pantaskah lancang berbuat maksiat? Atau lancangkah kita bermalas-malasan meninggalkan ketaatan? Bukankah semua sarana untuk menggapai atau untuk mengerjakan ketaatan telah Allah berikan? Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Terang pendengaran, suara azan dia 8 arah. Enggak ada ya, yang ada 6 arah. Hayya 'alas salah. Dia tidak ada kesibukan. Tidak ada uzur seperti hujan lebat umpamanya. Sudah, jarak dengan masjidnya 10 meter. Apa yang menghalangkan? Kalau bukan hati yang tertutup, kaki terbelenggu. Jangan tadi dikatakan, Ustaz takut riya saya. Nah, enggak tepat.
Justru yang dia di rumah itu kita khawatir dia riya. Nah, kita mohon kepada Allah agar dimudahkan oleh Allah kita untuk beramal-amal yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ayat yang selanjutnya Allah katakan setelah wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Kembali Allah memaparkan ayat dalam bentuk pertanyaan. Namun Allah lah yang telah mengetahui jawabannya. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu rabbul alamin khalqahu wa syu'unahum. Tidakkah Allah yang telah mengetahui, atau tidaklah Allah mengetahui Rabb yang telah menciptakan alam semesta ini, dan Allah mengetahui semua seluk-beluk keadaan makhluknya. Seorang muslim dan mukmin ialah taslim di hadapan Allah. Bukankah Allah yang telah mengatur alam semesta ini? Bukankah Allah yang telah mengatur segala macam bentuk cara yang menyampaikan Anda ke surga? Telah Allah atur semuanya. Betul enggak? Betul. Allah utus nabi yang terakhir dan sebaik-baik nabiyyun wa rasulun sallallahu alaihi wasallam. Waktu yang panjang untuk mengatur manusia agar bisa sampai ke surganya. Siapkah kita diatur oleh sang pengatur? Katakan siap. Berarti apa risikonya? Ada ayat yang perintah sifatnya, larangan, kita katakan sami'na. Nah, mari konsekuensi dari ucapan tersebut kita memohon kepada Allah. Tanpa doa tidak akan berhasil jamaah. Berdoa kepada Allah. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesering-sering mungkin dia memperbanyak doa, ya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bahkan menjadi wasiat khusus kepada sahabat khusus, Abul Munzir, siapa namanya? Ubay bin Ka'ab. Atau saya keliru? Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Alhamdulillah diingatkan. Nah, dibaca setiap solat. Nah, kemudian ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah ala ya'lam, Allah Maha mengetahui, karena dialah Allah yang telah menciptakan alam semesta ini. Allah juga mengetahui semua seluk-beluk kondisi makhluknya. Wa huwa alladhi khalaqahum wa atqana khalqahum wa ahsanahu. Dialah Allah yang telah menciptakan makhluknya, memperbagus ciptaannya dan memperindah ciptaannya. Yang ahli biologi coba, Allah menyuruh kita untuk melihat dalam tubuh kita ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa bil khusus lagi Allah katakan afala yanzuruna ilal ibili kai. Diajak oleh Allah kita untuk tafakkur. Di awal-awal ayat telah kita jelaskan lumayan panjang. Tidak ada satupun makhluk Allah dalam penilaian Allah yang tidak ada gunanya. Kita yang mengatakan untuk apa Allah ciptakan lalat, itu kita yang mengatakannya. Tapi Allah telah mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza subhanaka faqina adzaban nar. Sudah. Wa huwal latifu bi'ibadihi, dan dia Allah maha lembut kepada hamba-hambanya. Wa al-khabiru bihim wa bi'a'malihim, Allah maha mengetahui terhadap mereka dan apa yang mereka kerjakan. Kemudian huwallazi ja'ala lakumul arda,
Allah menjelaskan sebagian nikmatnya kepada manusia. Huwallazi ja'ala lakumul arda, dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian bumi ini. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada, surah An-Naba. Alam naj'alil arda mihada, artinya tidakkah telah kami ciptakan bumi tersebut mihada, mumahhadatan, muhayya'atan, tersedia segala-galanya yang dibutuhkan oleh semua kehidupan yang ada di muka bumi ini. Semuanya tersedia. Lihat, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan, artinya apa? Sahlatan mumahhadatan tastaqirruna 'alaiha. Dialah Allah yang telah menciptakan bumi bagi kalian wahai manusia, yang terhampar, yang tersedia, yang akan kalian diami, semuanya telah Allah sediakan. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Wa atakum, Allah memberikan kepada kalian wahai manusia semua yang kalian pinta. Nah, kalau kita membahas ummahat, ikhwan wa akhwat, satu nama Allah saja, Ar-Raziq, apa artinya? Gak akan habis-habis. Hari ini berapa kali kita menghembuskan napas dan menghirupnya? Gak ada yang alat hari ini menghitung dan mendeteksinya. Gak ada. Berapa kali kita melihat dan memejamkan mata? Gak ada. Berarti apa? Nikmat yang dalam tubuh kita ini belum mampu kita bayar, walaupun kita sujud 1 jam setiap rakaat, walaupun kita infakkan semua harta kita. Nah, ketika sampai ke situlah pemahaman kita, apakah tidak pantas orang yang telah mengenal dirinya bahwasanya nikmat Allah jutaan dalam jiwanya, jutaan dalam fisik kasarnya, tidakkah pantas ketika hayya 'alas salah dia pun tersungkur sujud dan bersembah di hadapan Rabbul Alamin, Al-Khaliq, Ar-Raziq, Al-Mudabbir, dan zat yang telah menciptakan dia manusia yang sempurna. Ya ayyuhal insanu, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Wahai manusia, apa yang membuat kalian tertipu dari zat atau Allah yang maha karim, menciptakanmu menjadi sempurna? Lihat, manusia ini makhluk yang sempurna fisiknya. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lebih sempurna lagi Allah titipkan di hati sanubari kita al-iman wal islam wal ihsan, ditambah dengan al-aqlu, sempurna. La in syakartum wa la in kafartum. Nah, subhanallah, tinggal kurang apa lagi jemaah? Kalau tidak kita mohon kepada Allah agar dimudahkan untuk bisa beramal-amal yang saleh. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian ketika Allah telah menciptakan bumi ini terhampar, sangat amat layak didiami oleh makhluk yang namanya manusia. Allah sediakan segala macam bentuk kebutuhan manusia. Bahkan yang belum dipikirkan manusia telah ada. Manusia mengembangkan satu proyek umpamanya dengan kecerdasan akalnya, Allah telah sediakan alatnya, Allah sediakan orang-orangnya, Allah sediakan tempatnya. Jadilah gedung yang tinggi. Kenapa ketika awal dia mendirikan gedung tersebut harus menyembelih
seekor sapi kepalanya ditanam. Subhanallah. La haula wala quwwata illa. Mari jemaah, ya kita ingin ilmu kita ini lebih dalam dari ini, kemudian ketakwaan kita lebih dalam lagi insyaallah. Allahumma amin. Kemudian famsu fi manakibiha. Apa arti famsu fi manakibiha? Maka famsu fi nawahiha wa jawanibaha. Allah disuruh kita untuk fa idza qudiyatus salatu fantashiru fil ardi. Disuruh kita untuk menyebar di muka bumi ini. Bukan artinya bergentayangan terus. Bukan. Udah gajian tanggal muda terus. Kayaknya pekan depan kita akan mendapatkan libur 4 hari itu Pak ya. Betul enggak? Hari Selasa libur apa itu? Nyepi, selfie-selfian kita. Nyepi-nyepian kita. Hari Seninnya apa? Cuti bersama. Hati-hati. Yang gajian tanggal 25, apakah semua 4 hari kita di puncak terus? Senang, gembira, ria terus? Tidak. Ada saatnya senang, ada saatnya kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita habiskan dahulu. Famshu fi manakibiha wa kulu. Di sini titik pentingnya di sini. Ya, silakan berjalan kata Allah. Ya, kalian bertebaran di muka bumi, tinggal dimanapun di bumi Allah. Ingat, di bumi Allah, dan makanlah kalian dari rezeki Allah, bukan rezekimu, bukan rezeki dari bumi, tapi rezeki Allah, karena Ar-Raziq siapa? Allah. Nah, alangkah indahnya kehidupan seorang jika dia mendapatkan makanan yang dia inginkan. Bahkan ori, Pak Saifan, dia dapat durmet. Tahu durmet enggak? Durian Medan. Bahkan dia dapatkan durian asli Medan. Wah, si Ucok punya. Apakah dia langsung ketemu, wah mantap nih, mantap kali ini. Atau dia lupa dengan mengucapkan Alhamdulillah. Mari jemaah, kedepannya kita lebih lisan kita ringan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Taib. Kemudian wa ilaihin nusyur. Ingat, dan kepada Allah kita akan dikumpulkan nanti di yaumil mahsyar. Kita kembali mengenang di ujung doa yang kita baca sehabis bangun tidur. Apa bunyinya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana. Pas. Tadi enggak jauh-jauh. Silakan kita berbahagia, terus menikmati alam semesta ini, tapi ingat, paling mentok-mentoknya kita akan meninggalkan dunia ini. Nah, bekal yang terbaik itu ialah apa yang Allah katakan juga, wa tazawwadu fa inna khairaz zadid. Kemudian ayat yang selanjutnya ialah sebagaimana yang diutarakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan seorang mukmin atau mukminah tidak boleh merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, dalam surah Al-Anfal Allah sebutkan bahwasanya musibah yang datang itu sifatnya merata. Musibah yang Allah timpakan mengenai semua orang, tidak hanya mengenai pelaku dosa tersebut. Apa ayatnya? Kita buka Al-Anfal jemaah. Silakan. Ya. Halaman 179. 179.
79. Wattaqu fitnatan la, paling bawah ayat yang ke 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Nah, sudah Allah utarakan dengan dua ayat dalam bentuk pertanyaan. Yang pertama ialah aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Lihat, hal amintum ayyuhal kufaru Makkah, apakah kalian merasa aman wahai orang kufar Makkah? Tentunya jangan kita salah artikan, oh ini ayat untuk orang kafir. Tadi kita gandengkan dengan surah Al-Anfal ayat 25, bahwasanya Allah katakan wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kita, hati-hatilah kita dengan fitnah atau musibah, mara bahaya, malapetaka yang Allah timpakan kepada satu kaum atau umat yang tidak hanya mengenai kepada pelaku dosa tersebut, tapi dia apa? Merata. Hati-hati. Ya. Kemudian Allahul ladzi fawqas samai an yakhsifa bikumul ard. Allah yang al-ulu wartafa'a wastawa 'alal arsy, ya di tempat yang tinggi. An yakhsifa bikumul ard, begitu mudah Allah untuk membuat bumi itu gempa atau bergoyang. Begitu banyak gempa yang terjadi. Bahkan Pak Saipan lebih tahu, tsunami Aceh tahun 2004. Bukankah awal mulanya gempa, kemudian datanglah yang namanya tsunami tersebut. 2 tahun setelah itu datang lagi di Jogja, dan saya orang termasuk saksi hidup dan masih hidup. Dia semua orang, bahkan subhanallah, anak-anak kecil ditinggalkan oleh ibu-ibu. Anak-anak kecil ditinggalkan oleh ibu-ibu. Tahun 2003, 2002 juga terjadi di Lombok sana. Pas menjelang menjelang kita mau qomat. Berarti apa? Di masa kita menunggu qomat. Subhanallah, terasa bergoyang itu apa? Bumi. Dan semua orang keluar dari rumahnya. Bahkan ada yang keluar, mohon maaf, pakai sekemban. Pakaian tidurnya dia langsung keluar rumahnya. Langsung mengucap istighfar, astaghfirullah, la ilaha illallah, astaghfirullah, la ilaha illallah, masya Allah. Semua ini teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan kita merasa aman dengan merasa, oh saya sudah haji 100 kali, membangun masjid 1000 biji, kemudian mendanai yatim piatu nggak kehitung orangnya, terus insya Allah nggak ada musibah bagi saya. Nggak. Justru kita memohon kepada Allah, wahai Allah, selamatkan saya dari segala macam bentuk mara bahaya. Usaha lisan kita terus berzikir, termasuk doa keluar rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Jangan disangka, Ustaz kabir saya ini, terus keluar tanpa helm, nanti polisi aman. Salah. Helm bukan untuk polisi. Untuk apa? Kata orang Betawi, palelo. Nah, betul nggak? Menghormati atau kita mematuhi lampu merah, betul tidak ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Tapi coba antum langgar,
merah nyelonong, sudah langsung pindah ke rumah sakit, nggak nyampe ke rumah kita, sudah. Nah, jadi ada aturan masing-masing jemaah. Dengan musibah yang Allah timpakan tersebut menjadi peringatan bagi orang yang hidup, bahwasanya ingat, musibah apapun bentuknya, jika Allah berkehendak untuk membalasnya cash, itu yang kita khawatirkan jemaah. Ya, itu yang kita khawatirkan. Nah, ketika Allah menggoyangkan bumi itu, fa idza hiya tamur, maka dia pun apa? Tattaribu bikum hatta tahliku. Ya, bergoncanglah bumi tersebut, matilah orang di atasnya. Semoga jangan terulang kembali tsunami Aceh itu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada yang tersisa jemaah. Barangkali Pak Saifan hari itu hadir, Pak. Udah di sini, Pak ya. Kita punya santri, Pak, sudah keluar dari Mahat Tahfizul Quran, santri akhwat, dia cerita. Semua ludes, Pak Ustadz. Terakhir saya dengan ibu saya yang bisa lari ke arah yang tinggi. Bapak saya justru dia kembali ke rumah untuk nyelamatin adik saya. Tahap habis dibabat, digilas oleh ombak tersebut. 2 tahun kita ketemu dengan jasadnya, masih utuh dompet dan KTP-nya. Allahu Akbar. Itulah ya. Dan bagaimana orang yang ketika datang musibah itu dalam kondisi maksiat, satu rahasia besar, doa sebelum tidur, zikir begitu panjang. Betul? Artinya apa? Kita akan menyerahkan diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bandingkan doa bangun tidur, alangkah pendeknya. Artinya apa? Jika Allah berkehendak mencabut ruh kita di saat tidur kita, Allah cabut ruh kita. Allah katakan, wahai ruh, jangan kembali lagi ya. Tamat kita, Pak. Dan masih banyak orang yang tidur dan dia tidur selama-lamanya, nggak bangun lagi. Nah, ayat yang terakhir yang kita bahas ialah ya dalam bentuk pertanyaan juga. Am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Tadi musibah dari bawah berupa apa? Bumi yang bergoncang tersebut. Sekarang apakah kalian merasa aman wahai orang-orang kufar kepada Allah yang ya tinggal di aras sana atau memiliki tempat yang paling tinggi sana? Ya, ini termasuk sifat yang atau sifat yang masih sebagian orang belum bisa menerimanya. Kita katakan Allah fis sama. Ya, sebagian orang mengatakan Allah ada di mana-mana. Ada yang mengatakan Allah itu ada, tidak membutuhkan tempat. Tapi ini ada kajian khusus jamaah tentang namanya al-asma was sifat. Intinya ialah Allah yang ia menguasai atau tinggal atau memiliki tempat yang paling tinggi. Itu bukan arti Allah butuh kepada tempat, karena Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Sudah, apakah kalian merasa aman kepada Allah Subhanahu wa taala jika Allah menimpakan kepada kalian batu-batu kecil dari langit? Fasata'lamuna kaifa nadhir. Kalian pasti akan mengetahui bagaimana bentuk peringatanku kepada kalian. Jamaah, 2 ayat ini Allah arahkan pada awalnya kepada bangsa Quraisy yang menentang, melawan, bahkan membangkang, ingin membunuh Rasulnya dan menyiksa para sahabat. Apakah ini ayat hanya teruntuk untuk mereka? Telah berlalu ya begitu lama jaraknya? Tidak. Berlaku kepada kita, bahkan orang-orang yang datang setelah kita nanti. Intinya jangan pernah merasa aman dari murka Allah. Jangan pernah kita mengundang murka Allah dengan berbuat maksiat tersebut. Nah, di akhir pembahasan kita ialah walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Sungguh umat-umat yang terdahulu telah mendustakan agama Allah,
mendustakan Rasul-Rasul Allah, bahkan membunuh sebagian al-anbiya'i war rusul. Ya, fakaifa kana nakir, maka bagaimana pengingkaran mereka atau pengingkaran kami kepada mereka. Allah langsung membalas mereka. Lihat Nabi Nuh dengan kaumnya tenggelam habis. Lihat kaumnya Nabi Lut, dia angkat ke atas dan dibalikkan ke bawah, dijatuh dengan batu-batu, mati semuanya. Kaumnya Nabi Hud namanya Ad, di waktu malam datanglah petir yang sangat kuat, copot jantungnya, mati seketika. Nah, kaum Tsamud yang nabinya Saleh, karena telah membangkang dan berani melanggar perintah Allah, bahkan menyembelih onta Nabi Saleh. Apa balasannya? 7 hari 7 malam, angin dingin yang luar biasa, menjadi es, mati di rumah masing-masing. Nah, semua ini Allah paparkan di Al-Quran. Afala natadzakkar, afala naqil. Dan contoh itu telah ada di Al-Quran. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita mengkaji tafsir seperti ini dan kita membaca surah Al-Mulk setiap malamnya. Ingat, bukan hal yang wajib, artinya kalau tidak baca berdosa, enggak, tapi sangat amat dianjurkan. Lihat keindahan-keindahan katanya, dalamnya, makna, luasnya, tafsirnya. Kita mohon kepada Allah, terus mohon agar kita dimudahkan dalam segala macam bentuk kebaikan dan diberikan kekuatan fisik, iman, dan kekuatan semangat untuk terus beramal-amal yang saleh. Kalau bukan bantuan Allah, tidak ada yang mampu istiqamah di atas agama Islam ini. Mari kita mohon pada Allah, semoga Allah ampuni semua kesalahan kita. Allah tutup semua aib-aib kita. Allah berikan kita kekuatan ilmu, amal saleh, untuk kita perbanyak amal-amal yang saleh, sehingga kita akan diberikan karunia terbesar, yaitu wafat, meninggalkan dunia ini melafazkan kalimat suci la ilaha illallah, wafat dalam bentuk husnul khatimah. Dan kita mohon kepada Allah senantiasa, semoga Allah nanti di alam barzakh kita dijauhkan sejauh-jauhnya azabul kubur dan fitnatul kubur, sebaliknya mendapatkan nikmatul kubur. Dan di yaumil mahsyar, semoga Allah mengumpulkan kita semuanya dengan al-anbiya'i war rusul, dihisab dengan seringan-ringannya dan diberatkan timbangan kebaikan kita seberat-beratnya, dan diloloskan dan diselamatkan ketika menyeberangi jembatan yang sangat amat mengerikan tersebut. Dan Allah izinkan kita menginjakkan kedua kaki kita di Jannatul Firdaus ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.